Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih gitu loh. Karena berkat dari supportan Anda semuanya, berkat dari dukungan Anda semuanya, sehingga channel ini masih terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini gitu loh. Ya, ini alhamdulillah banget dan berkat dari supportan Anda semuanya, sehingga channel ini masih bisa memotivasi, memberikan solusi buat Anda semuanya yang sampai detik ini masih panik, masih stres gitu loh ya, akibat tidak mampu bayar pinjol, telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, dan lain sebagainya tentang pinjaman online ataupun utang piutang lainnya ya. Jadi seperti judul video kita hari ini karena banyak pertanyaan dan saya juga mau membahas pinjol OJK yang mau datang ke rumah debetur karena gagal bayar atau telat bayar. Ini banyak yang mendapatkan ancaman, banyak yang mendapatkan tekanan, dan bahkan sering kita mendengar bahwa data bukan dimasukkan ke dalam BI checking lagi, tapi akan dimasukkan ke dalam pusdapil katanya namanya ya. Jadi ini kan membingungkan Anda semua. Tapi yang kita bahas bukan pusat data fintech lending, tapi yang kita bahas adalah pinjol OJK yang mau datang ke rumah ya. Untuk hari esok boleh saya ambil tema itu tentang penyimpanan data atau pusat data dari finansial teknologi. Apa sih sebenarnya pusdapil itu kan, besok saya mau bahas tentang itu. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semua. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke, jadi gini, pinjol legal yang mau datang ke rumah debetur yang telat bayar. Ini nyaris banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, Bang. Rupiah cepat datang nggak? Aku laku datang nggak? Kreditpo datang nggak? Amarbank datang nggak? Ini memang mendasar, saya juga nggak tahu ya alasan dari Anda bertanya hal seperti itu. Saya juga bingung, sampai detik ini saya juga bingung apa sih yang menjadi sebuah ketakutan bagi teman-teman semuanya, baik tentang pinjol yang mau datang ke rumah, pinjol legal yang mau datang ke rumah, apa sih sebenarnya itu loh. Jadi saya juga sampai detik ini saya masih samar-samar dengan alasan Anda yang sebenarnya. Apa yang menyebabkan bahwa Anda begitu ketakutan ketika ada DC yang menyatakan mereka akan datang ke rumah, mengunjungi ke rumah. Saya juga bingung gitu loh. Entah apa yang Anda takutin. Kalau fakta uang, memang uang sudah tidak ada ya. Fakta ditanyakan untuk membayar, memang Anda sudah tidak mampu bayar. Tapi yang menjadi hal yang Anda takutkan ini yang saya sampai detik ini masih. Anda masih mampu nggak? Anda memang sudah tidak mampu lagi, memang sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, untuk mencicil, memperpanjang, apalagi memang uang sudah habis-habisan gitu loh. Cuman yang saya bingungkan sampai detik ini, apa sih sebenarnya yang menghambat dari teman-teman itu? Kok bisa Anda begitu ketakutan gitu loh ya? Kalau memang uang sudah tidak ada, ya apa boleh buat. Dari dulu juga saya bertanya seperti itu. Saya bilangin, kalau Anda mampu bayarkan, kalau tidak mampu ya kita apa boleh buat gitu loh. Tapi yang rasa takut terlalu berlebihan, Bang, apakah pinjol OJK datang ke rumah? Apakah pinjol ini datang ke rumah gitu loh ya? Apa sih sebenarnya yang ditakutkan? Coba dulu dari teman-teman semuanya yang hari ini telat dipinjol, yang misalnya yang terdaftar aja dulu. Kalau kita bilangin yang terverifikasi kan baru 33 itu. Jadi yang terdaftar ada 161 semuanya kan. Jadi coba dulu apa sih yang Anda takutkan, coba tuliskan di kolom komentar. Kalau memang fakta uang, saya sudah paham uang Anda sudah tidak ada. Gagal bayar saya sudah paham ya, karena uang juga tidak ada ya, pasti Anda gagal bayar, pasti Anda tidak mampu bayar gitu loh. Tapi hal yang menakutkan Anda ketika ada satu ucapan dari debt collector bahwa mereka mau datang ke rumah, apa ini gitu ya. Apakah Anda masih menjunjung tinggi yang namanya nama baik, takut nanti tetangga tahu Anda diponis jadi orang miskin, atau orang sekitar tahu takutnya nanti Anda tidak gaul lagi, atau kayak mana gitu loh. Jadi saya bingung di sini ya. Jadi memotivasi
orang yang tidak tahu arah pikirannya ini memang rumit gitu loh. Makanya saya bilangin kita lebih jelas ceritakan apa sebenarnya yang menjadi bahan yang ketakutan bagi diri Anda gitu loh. Biar saya bisa mencarikan seperti apa sih solusi yang terbaik buat Anda gitu. Ya. Tapi kalau Anda cuma bertanya, "Bang, apakah pinjol ini datang ke rumah? Alamat saya di sini. Apakah pinjol ini ada petugas lapangan? Saya di sini." Saya juga bingung gitu loh. Ya. Karena apa? Karena saya selalu menjelaskan, kita itu kalau bisa, kita itu bertanggung jawab, ya. Jangan egois. Kalau kita tidak mampu bayar, sebar data pasti. Kalau memang kita harus dikunjung, kita apa boleh buat, ya. Kita dikunjung bukan berarti kita dibunuh gitu loh. Bukan berarti kita disiksa. Jadi yang Anda takut ini apa sebenarnya, coba tulis dulu di kolom komentar. Biar saya bisa mendefinisikan seperti apa pertanyaan atau jawaban yang Anda butuhkan buat kedepannya gitu loh, ya. Tapi kalau sekedar Anda bertanya, "Bang, pinjol ini datang nggak? Pinjol ini datang nggak?" Sehingga nyaris tema dari video saya itu, apakah DC ini datang ke rumah gitu loh, ya. Coba berikan satu alasan yang valid buat saya, biar saya bisa mencarikan apa solusi yang pantas buat Anda gitu loh, ya. Jadi ini seakan ketika Anda mendapatkan satu ancaman bahwa DC ada datang ke rumah, ini sudah fobia sendiri. Jadi rasa takut Anda itu sudah terlalu berlebihan, sehingga Anda memang rumit banget dan sulit banget buat mendefinisikan ini seperti apa sih, ini seperti apa. Jadi Anda mensamadengankan semua masalah itu terlalu rumit gitu loh, ya. Padahal masalahnya simpel, ada uang bayar, tidak ada uang ya udah terima risikonya. Simpel kan, tapi yang bikin rumit, kepala Anda yang bikin rumit. Cuman gara-gara ucapan satu dari debt collector. Coba dulu isi di kolom komentar, biar saya nanti bisa membaca dan saya bisa memahami, oh ini yang ditakutkan, ini yang dikhawatirkan. Biar saya bisa mengarahkan Anda, supaya pertanyaan apakah DC ini datang ke rumah, apakah dia akan mengunjungi saya ke alamat, apakah saya akan didatangi ke Pulau Jawa, Sumatera, ini segala macam, silakan Anda isi di sini. Apa nama aplikasi Anda, apa yang Anda takutkan ketika mereka mau datang, coba Anda jelaskan sama saya gitu loh. Biar saya bisa paham, karena saya tidak bisa membaca isi pikiran Anda. Jadi sekarang gini aja, yang penting hari ini, kalau Anda masih menemukan satu ancaman dari pinjol yang OJK, atau pinjol yang legal, atau pinjol yang ilegal, dan mereka mengancam Anda untuk ke rumah, sampaikan kepada mereka, datanglah sesuai dengan alamat saya, ya. Tidak ada yang perlu Anda takutkan. Nanti misalnya, "Bang, mereka akan menarik aset saya, Bang. Mereka akan mengobrak-abrik rumah saya, Bang." Itu drama pikiran Anda, ya. Padahal fakta belum tentu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Karena yang Anda pikirkan, orang-orang yang telat bayar pinjol, pemikiran mereka ini rumit ini. Pemikiran mereka ini aneh, rumit, dan langka gitu loh, ya. Dia belum pergi, tapi sudah kembali. Dia belum mencoba, tapi sudah merasakan. Ini yang bingung gitu loh. Makanya Anda buktikan dulu, ya. Anda cicipi dulu, itu memang makanan atau tidak, ada garamnya atau tidak. Jadi jangan Anda definisikan rasa dan rasa dan rasa gitu loh. Jadi hari ini kita carikan faktanya, bukan ceritanya, ya. Ini buat teman-teman semuanya, ini kebaikan buat Anda. Kalau setiap hari Anda dihantui oleh rasa takut DC mau datang ke rumah, Anda dihantui oleh bayang-bayangan Anda sendiri, ini rumit. Kapan Anda mau memperbaiki hidup Anda gitu loh, ya. Kita ini harus konsisten, kita ini harus bertanggung jawab. Kalau memang kita tidak mampu membayar, kita terima risikonya. Apa risiko yang mau diarahkan? Iya, kita mau dikunjungi, oke, nggak ada masalah. Proses jalur hukum, silahkan, ya. Sebar data, silahkan, memang itu dari risikonya, ya. Makanya ini buat teman-teman, ini penting banget. Ini jangan sampai Anda kayak orang egois, kayak orang yang tidak bertanggung jawab. Anda malah maunya Anda sendiri gitu loh. Anda tidak membayar, data Anda tidak disebar, tidak ada pengancaman, tidak ada teroran. Itu uang bapak Anda yang Anda pinjam, itu berbisa gitu loh, ya. Tapi kalau sama pinjol tidak, karena kekuatan mereka sebar data, teror, dan mengancam Anda. Justru kalau ada pinjol tidak meneror dan tidak mengancam Anda, ini bukan pinjol namanya gitu loh, ya. Ini buat teman-teman semuanya, tolong itu lebih lagi, karena ini kita mumpung di awal tahun loh. Jadi kalau Anda masih pemikirannya 2019, 2020, sementara hari ini 2021, kapan Anda mau berkembangnya? Kapan Anda mau bangkitnya? Karena Anda tidak mempunyai prinsip dalam hidup Anda sama sekali, ya. Prinsip Anda cuma takut, 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 dan takut gitu loh. Kayak mana Anda bisa memulihkan hidup Anda kalau pikiran Anda selalu tidak mau maju, ya. Tidak ada satu orang yang sukses kalau tidak mempunyai masa lalu yang pahit di bawahnya. Jadi ini Anda seakan tidak mau menerima masa lalu yang pahit ini, pengalaman yang sangat berharga ini. Seakan Anda
mau menang sendiri aja gitu loh. Saya tidak mau bayar lagi bang, bunganya besar tapi di atasnya juga tidak mau disebar. Bahkan ada yang bela-bela nanyain saya, bang berapa bayarannya kalau abang bisa menghapus data. Ya, jadi ujungnya saya kesal gitu loh, hapus data apa gitu loh. Ya, nanti kalau anda dapat sama orang yang tidak bertanggung jawab, ini habis anda ini. Bisa anda diperalat atau anda ditipu atau kayak mana gitu loh. Ya, intinya tidak ada yang bisa hapus data, itu aja lah. Kecuali mereka itu orang pinjolnya sendiri, itu baru bisa gitu loh. Tapi di luar dari pinjol tidak ada. Jadi makanya buat teman-teman semuanya, terimalah salah satunya, jangan egois dan ikhlaslah. Saya yakin itu akan menenangkan hati anda. Ya, jangan memaksakan berpikir sesuatu yang anda sendiri tidak paham dengan hal itu gitu loh. Ya, ini anda terlalu kelewatan pemikiran anda, saking hebatnya pemikiran anda sehingga merusak untuk diri anda sendiri. Ya, salah satunya ya seperti tadi, DC datang ke rumah, nanti tiba-tiba menculik anak anda, habis itu melelang anak anda, atau menculik motor anda, habis itu melelang motor anda, ya, atau membuat malu anda, atau hal-hal lain yang anda pikirkan yang aneh buat menakuti diri anda sendiri, itu buang jauh-jauh. Kita di awal tahun, bentuklah sebuah prinsip, bentuklah sebuah inisiatif, ya, wujudkan mimpimu gitu loh. Wujudkan mimpi yang tertunda selama 2019, 2020, wujudkan 2021 ini. Ya, jadi nggak apa-apa gitu loh. Kita tinggalkan zona yang tidak nyaman untuk mencari zona yang nyaman, nggak ada masalah. Memang anda akan kehilangan beberapa teman anda, itu nggak ada masalah. Apalagi anda berada di tengah posisi seperti ini, anda akan banyak kehilangan teman, itu nggak ada masalah gitu loh. Yang penting dengan satu tujuan, memperbaiki hidup anda. Ya, ngapain anda pikirkan teman-teman anda yang ketika anda susah mereka juga tidak ada, ketika anda butuh uang mereka juga tidak bisa bantu, ketika anda butuh teman curhat mereka juga tidak bisa. Yang ada teman anda itu cuma menghina dan mencaci maki. Itu yang mau anda perjuangkan. Kapan anda mau merubah hidup anda gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya, ini tolong dipikirkan lagi, tolong dimaksimalkan lagi. Ini sudah, pemikiran anda sudah tidak sehat lagi kalau menurut saya gitu loh. Ya, jadi intinya tidak ada yang perlu kita takutkan, baik itu pinjol OJK, baik itu pinjol yang tidak OJK, baik yang terdaftar maupun terverifikasi. Yang jelas terverifikasi 33 pinjol yang baru terverifikasi. Ya, kalau data yang sudah ada di Pusdapil itu mencapai lebih dari 26 juta orang di Indonesia ini namanya sudah masuk ke dalam kredit bermasalah untuk fintech. Ya, ini buat teman-teman semua ini. Nanti saya besok atau kapan lah saya akan bahas tentang itu, biar anda tidak penasaran lagi, biar anda tidak ketakutan lagi. Dan tolong sampaikan kepada orang sekitar, jangan ada yang mau minjol lagi, jangan ada yang menoleh ke pinjol lagi, meskipun dia membutuhkan dana yang instan, dana yang mendesak, karena ini bukan solusi, melainkan ini adalah malapetaka dan bahaya untuk diri dia. Teman-teman semuanya, mungkin untuk hari ini cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau anda mau diskusi atau konsultasi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di WA, yang ada di deskripsi. Itu memang balasannya agak lama, dan saya usahakan kalau saya ada waktu, saya coba live setiap malam untuk menjawab pertanyaan anda aja gitu loh. Jadi menggantikan pertanyaan yang tidak terjawab oleh tim saya, saking banyaknya orang yang bertanya gitu loh. Ya, karena saya yakin ini akan jutaan orang yang akan masuk ke channel ini, karena di luar sana masih banyak yang menangis akibat pinjaman online. Ya, dan saya akan terus memotivasi anda, mencarikan solusi buat anda kayak mana hidup anda itu bisa semangat lagi. Ya, tapi di samping itu anda juga harus support channel ini supaya channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan motivasi dan solusi buat orang semuanya, terutama mereka yang lagi stres, yang lagi panik, mungkin lagi kehilangan banget, mereka juga sudah tidak tahu lagi mengarahnya seperti apa gitu loh. Ya, mungkin untuk hari ini cuma itu dulu. Pokoknya kalau ada saya salah penyampaian, kurang enak dalam berkata, tapi tujuannya buat anda semuanya. Intinya buat anda semuanya, intinya tidak ada yang perlu kita takuti. Badai itu pasti berlalu. Ingatlah bahwa kita itu lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya gitu loh. Ya, pokoknya anda itu semuanya tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kita itu saking memikirkan hal-hal yang tidak patut sehingga merugikan untuk pikiran kita sendiri, sehingga pikiran anda itu buntu gitu, pikiran anda itu tertutup. Ya, jadi hari ini melangkahlah ke depannya, perbaikilah hidup anda supaya lebih baik lagi, supaya lebih maksimal lagi. Ya, jadi dari saya mungkin cuman itu dulu. Silahkan anda support terus channel ini, dukung terus channel ini, kayak mana channel ini bisa berkembang,
bisa memotivasi Anda mencarikan solusinya, kayak mana kita bisa berdiskusi bersama supaya Anda tidak stres lagi, tidak mentok lagi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Betapa hancur hatiku mendengar berita itu. Dia yang ku cinta selama ini telah mengingkari janji. Ku genggam surat undangan, menetes air mataku. Cinta yang ku tunggu kini telah berlalu, kau tega menyakitiku. Kasih, mengapa kau tega melupakan cinta kita berdua? Kasih, ingatkah cinta kita berdua saling setia? Ingatkah engkau kasih perjuangan cinta kita? Ingatkah engkau sayang betapa ku mencintai?